Halo semuanya, selamat datang di Cakap Upskill. Kali ini kita akan membahas tentang tips dan trik topik satu dan juga pembahasan soal-soalnya. Jadi di sini sebelum kita mulai, aku mau make sure dulu di sini suara Sam udah kedengeran kan ya? Sudah terdengar semuanya? Udah Oke, bagus kalau gitu. Selamat datang yang di Zoom dan juga yang di aplikasi Cakap. Sekarang kita mungkin teman-teman semua kemarin udah mengikuti. Siapa di sini yang udah mengikuti tryout topik satu kemarin? Coba boleh. Boleh acungkan tangannya nih. Siapa yang udah ikutan? Gimana tes topik satu? Susah nggak? Susah nggak nih? Susah? Di bagian mananya yang susahnya? Oh, ada yang bilang gampang, ada yang bilang susah. Oke. Wah, ada yang nggak lulus juga. Oke, mungkin kita cari tahu kali ya sekarang. Apa sih penyebabnya kenapa bisa nggak lulus gitu kan? Karena di sini kalau kemarin kan Yorobun nggak tahu nih mana soal yang bener, mana jawaban yang benernya, mana jawaban yang kurang tepat. Nah, sekarang kita akan bahas bareng-bareng gitu. Di sini sebelum kita mulai ada banyak nih, udah ada lebih dari 30 ya. Kayaknya nggak akan kesebut satu-satu. Selamat datang semuanya di Cakap Upskill. Nah, sekarang kita langsung aja di sini bahas di topik itu sebenarnya buat apa sih fungsinya kayak gitu kan. Jadi langsung aja kita masuk ke materi. Bagian mana yang susah, kemudian bagaimana tips and trick, dan juga kita bahas soalnya. Mungkin nggak semuanya, karena semuanya kan ada what's the passing grade. The passing grade is if you have minimum 80 score, you have passed the grade. Oke. So, sekarang kita langsung lanjut aja di sini. Buat teman-teman semua langsung, Sam nggak kedengeran suaranya. Yang lain ada nggak suaranya? Ada kok, ada, terdengar jelas. Tuh, tenang, ada. Lili mungkin boleh di ini ya. Ada, aman. Kayak gitu. Oke, sekarang kita lanjut aja. Di sini kita mulai tips dan trik topik satu dan pembahasannya. Jadi ini bukan topik 2. Kalau topik 2 kan kemarin udah dibahas sama Sam Natali 2 minggu lalu. Kalau minggu kemarin kita bahas IPS topik, dan sekarang kita bahas topik 1 gitu. Nah, jadi topik ini adalah kepanjangan dari Test of Proficiency in Korean. Ya kan? Jadi ketika teman-teman semua ingin pergi jalan-jalan ke Korea, teman-teman semua ingin lanjut kuliah ke Korea gitu ya. Ini adalah hal yang harus dipersiapkan seperti itu. Jadi nanti akan ada sertifikat topiknya. Topik ini sebenarnya dibagi menjadi 2, ada topik 1 dan juga topik 2. Tapi untuk level beginner itu ada di topik 1 dan juga topik 2. Nah, nanti mungkin jawabannya ini ya, Evan ya. Ini kita agak berbeda sedikit ini berbeda. It was not a club. So you have to listen the material first, and then we have sesi tanya jawab macam itu, Evan. Oke, kita mulai. Jadi ketika Yorobun semua itu ingin melakukan atau ingin mengikuti tes topik, ada hal-hal yang harus Yorobun semua perhatikan. Pertama, di sini ada language knowledge-nya. Di sini share screen aku ada kan ya? Jadi ada language knowledge itu adalah isi topik pembahasan dari mulai perkenalan diri, kemudian kosakata tentang membeli barang, kemudian tentang memesan makanan, dan juga ada pemahaman kosakata tentang ungkapan-ungkapan seperti kepribadian, kemudian ada kata sifat, kemudian ada kata kerja, tata bahasanya, dan lain sebagainya. Nah, kemudian di sini ada 2 bagian untuk topik 1. Yang pertama ada bagian reading dan juga ada listening. Oke, pertama listening dulu sebetulnya. Ada listening dan juga reading. Nah, untuk listening sendiri, ini biasanya ada tentang soal bergambar dan juga tentang percakapan singkat yang teman-teman semua harus pahami, dan juga isi pertanyaannya berdasarkan jawabannya.
Oke, kemudian untuk masalah reading ini atau bagian membaca itu ada tentang iklan sederhana, kemudian ada karangan sederhana, kemudian rencana dan lain sebagainya. Jadi seperti itu teman-teman semua untuk soal yang ada di topik 1 gitu. Tidak sesulit yang ada di topik 2 karena topik 2 itu ada tambahan menulisnya atau writingnya. Nah, kita langsung aja ke pembahasan soal. Sebelum kita mulai, di sini teman-teman semua yang paling sulit di bagian listeningnya atau di bagian readingnya atau di tipe soal yang kayak gimana nih kemarin? Yang menurut teman-teman semua yang paling susah. Oke, kata Debbie ada di bagian reading. Oke, reading yang terakhir. Kemudian ada tipe soal mengurutkan. Listeningnya Sam. Oke, listening yang akhir-akhir ya. Itu udah mulai ngantuk, udah mulai capek denger ini, udah mulai gak fokus. Oke, nah langsung aja. Sebetulnya tes topik itu, soal-soal topik ada beberapa bagian yang sama gitu. Jadi ini ada yang pertama, ini bagian listening ya, Yorobon. Di sini Sam nggak akan share link share audionya lagi gitu ya. Jadi kita langsung aja ke bagian transcriptionnya biar Yorobun semua langsung paham. Di awal-awal kan nomor 1 tuh Yorobun semua diminta untuk mengisi respon yang sesuai dengan percakapan yang ada di audio filenya, ya kan? Pertama itu ada laki-laki dan perempuan ngobrol gitu ya, rata-rata 2 orang gitu untuk awal-awal. Pertama mereka bilang sagwaga masih soyo. Sagwaga masih soyo. Sagwa artinya apel, masih soyo artinya enak. Sagwaga masih soyo berarti pertanyaannya adalah apakah apelnya enak? Nah berarti jawabannya kita cari deh yang sesuai. Oke, pertama di sini yang soal nomor 1. Nih, sagwaga opsoyo. Iya, apelnya nggak ada. Yang kedua, nih, sagwaga masih soyo. Iya, apelnya enak. Nomor 3, anio sagwaga bisayo. Tidak, apel mahal. Atau anio sagwaga choayo. Yang mana jawabannya Yorobon? Anio sagwaga choayo. Tidak, saya suka apel. Jawabannya yang nomor berapa? Yang nomor 2. Betul sekali, karena yang tepat itu yang nomor 2. Kemudian ini masih sama mengisi bagian yang kosong. Di sini o늘 학교에 가요. Hari ini kamu pergi ke sekolah, ya kan? O늘 hari ini 학교 sekolah ke kayo pergi. Hari ini kamu pergi ke sekolah. Nah, jawabannya yang nomor 1. Nih, 학교가 작아요. Iya, sekolah kecil. Nomor 2. Nih, 학교가 아니에요. Tidak, iya, ini bukan sekolah. 3, anio hakyoe angayo. Oke, tidak, saya tidak pergi ke sekolah. Atau anio hakyoe isoyo. Tidak ada di sekolah gitu. Oke, nah di sini ada tips. Kalau misalkan Yorobun perhatikan, jawabannya itu pasti sesuai atau sama dengan predikat dalam kalimatnya. Predikat itu yang mana sih teman-teman semua? Yang depan, yang paling depan, yang tengah, atau yang belakang? Coba. Predikat itu yang mana? Yang belakang. Kalau misalkan Yorobun perhatikan di sini paling belakangnya ada, bentar, ini aku coret-coret ya. Ini ada mahasiswa, ya kan? So, di sini ada mahasiswa. Jawabannya yang mana? Yang nomor 2. Belakangnya apa? Mahasiswa juga sama. Kemudian ada gayo. Cari deh yang gayo lagi mana nih? Oh ini nih ada angayo, sama-sama gayo. Gitu. Jadi Yorobun perhatikan aja bagian belakangnya. Gitu. Karena untuk awal itu pasti mirip-mirip. Seperti itu. Oke. Kemudian berikutnya kita mencocokkan masih sama kayak yang tadi sebetulnya, tapi ini mencocokkan lebih kepada respon yang sesuai. Kalau misalkan kita diucapkan, kita bilang dibilang sama orang gitu ya, terima kasih, atau dibilang butuh bantuannya dan selamat ulang tahun dan lain sebagainya, itu respon yang sesuai itu apa gitu. Contohnya di sini ada 생일 축하해요 gitu ya, selamat ulang tahun. Kalau orang dibilang diucapkan selamat ulang tahun, itu responnya bakal seperti apa? Nomor 1 mianeo, nomor 2 gomawoyo,
Nomor 3 bangawoyo atau nomor 4 kencanayo. Mianeyo maaf. 2 itu gomawoyo terima kasih. Bangawoyo itu senang bertemu dengan Anda. Gencanayo tidak apa-apa. Pastinya yang dijawab adalah yang nomor 2 gitu. Oke? Karena kita diucapkan ulang tahun pasti kita berterima kasih kan, kayak selamat ulang tahun, oh iya terima kasih ya, seperti itu. Oke, masih mudah ya listening awal-awal ya. Nah kemudian yang berikutnya, nah di sini udah mulai ada suatu percakapan, lalu kita menebak tempat percakapan tersebut itu berada di tempat apa, berada di mana, kan? Pertama di sini soal yang pertama yang sebelah kiri ya, kita dengar di soal itu ada yojanya bilang gini. Namja onen odi isoyo, namja osen odi isoyo. Namja ot itu baju atau pakaian laki-laki. Odi isoyo ada di mana? Ya kan? Berarti baju laki-laki ada di mana? Samjenge isem nida ada di lantai 3. Nah, dia kan kira-kira nanyain tentang baju, ya kan? Itu ada di mana? Kalau misalkan percakapan tersebut tuh, nomor 1 ada kot di jeep. Kot itu bunga, jeep itu rumah atau toko bunga, gitu ya. Nomor 2 siktang restoran. Nomor 3 uceguk kantor pos, dan nomor 4 ada baekwajom. Berarti jawabannya baekwajom atau mall, karena dia ngomongin tentang baju, kayak gitu. Oke, kemudian yang berikutnya di sini ada namjanya bilang nih, modu dugon imnika, gon itu satuan untuk menunjukkan jumlah buku, kayak gitu ya. Nah, modu dugon imnika semuanya dua jilid buku gitu ya. Semuanya 2 jilid gitu. Nih, icek dugon bilio juse. Ya, saya mau minjam buku 2 jilid, kayak gitu. Oke. Kemudian jawabannya apa? Itu kan dia mau bilio juseo, meminjam, ya kan? Nomor 1 sijang, 2 yakuk, 3 dosogan, 4 yohengsa. Jawabannya adalah nomor 3. Betul sekali. Jawabannya perpustakaan. Sampai sini ini masih bagian yang mudah, jadi teman semua bisa dimaksimalkan di bagian yang ini. Gitu ya. Oke. Kemudian berikutnya ada mencari topik pembahasan. Gitu. Jadi ini sebenarnya mirip-mirip. Kalau yang tadi kan tempatnya, kalau ini tuh ngomongin bendanya. Kayak gitu. Kalau tadi kan kira-kira percakapan ini ada di tempat apa ya? Tapi kalau ini tuh, ini lagi ngomongin benda apa sih? Gitu. Bukan ngomongin orang, tapi ngomonginnya benda. Oke, yang pertama di sini ada namjanya bilang bangi nyot ge yeyo, bangi bang kamar, nyot ge yeyo ada berapa gitu. Kamarnya ada berapa? Duge yeyo ada 2. Ada 2 buah. Berarti jawabannya dia ngomongin tentang apa? Il, pekerjaan, jeep, rumah, sigan, waktu, kajok, keluarga. Jadi jawabannya yang mana? Jawabannya adalah ngobrolin tentang rumah. Betul sekali, karena dia udah ngebahas tentang bank, gitu ya. Kemudian di sini ada Chonen Yonghware. Mana nih? Chonen Yonghware Joaheo Minsu Shinen. Gitu ya. Minsu Shinenyo saya suka film. Kalau Minsu gimana? Gitu. Chonen Undonge Joaheo. Nah, ini kan lagi ngomongin apa? Tentang kesukaan, hal yang disukai. Oke? Hal yang disukai itu sama dengan apa? Nomor 1, cuimi, artinya adalah hobi. Nomor 2, irem, nama. Nomor 3, emsik, makanan. Nomor 4, jangso, tempat. Berarti dia ngomongin apa? Ngomongin tentang hobi. Nomor 1, betul. Nah,
Gimana sih Sam caranya biar lebih gampang ngerjainnya, biar lebih mudah? Yorobun semua harus belajar dan menghafalkan kembali kosakata-kosakata yang generalnya. Jadi bukan hanya kayak pekerjaan, tapi kosakata yang berkaitannya apa aja nih? Jip itu tentang rumah, berarti yang berkaitan dengan rumah apa aja? Yorobun harus perhatikan hal-hal tersebut. Seperti itu. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian yang berikutnya. Di bagian berikutnya ini adalah memilih gambar yang sesuai. Gitu. Jadi nanti sebenarnya ada gambar, ya kan? Ada 4 buah gambar yang Yorobun pilih, yang Yorobun harus pilih. Oh ya, ini gambarnya lupa saya masukin nih. Jadi isinya adalah seperti itu. Kita lihat aja deh soal yang kemarin itu. Yoja, ada perempuannya bilang isubak olma yeyo gitu ya. Artinya subak itu semangka, olma yeyo berapa? Berapa harga semangka ini gitu ya. Manwon yeyo, harganya 10.000 won. Hana deril kayo mau 1 gitu. Berarti kita cari gambar. Kalau misalkan Yorobun lihat soalnya kemarin di soal tryout kemarin, itu cari yang sedang transaksi jual beli gitu. Kalau misalkan Yorobun ada yang lagi pengen beli baju gitu ya, itu Yorobun cari deh yang itu 2 kalau nggak salah gambarnya. Betul, yang nomor 2. Di sini saya lupa masukin ya, sorry Yorobun. Jadi Yorobun perhatikan aja gambarnya yang sesuai dengan konteks kalimatnya kayak gitu. Karena ini masih cukup mudah ya untuk topik 1. Kalau misalkan Yorobun semua berlatih kosakatanya gitu. Karena kan ini masih dasar lah ya, ibaratnya dasar sekali. Jadi ini kegiatan jual beli ketika kita ingin membeli buah-buahan seperti itu teman-teman semua. Oke. Kemudian di sini sebelum kita lanjut, masih bisa dipahami ya, masih cukup mudah ya. Kita soalnya mau masuk ke bagian yang cukup sulit. Kalau tadi kan percakapannya percakapan singkat, percakapan yang hanya 2 kalimat dan lain sebagainya. Sekarang kita akan mulai lanjut ke yang kalimatnya itu mulai panjang. Oke. Jadi bukan cuma 1 kalimat, bukan cuma 2 kalimat, tapi kita mulai ke yang 3 kalimat. Gitu. Jadi di sini kita harus memilih kalimat yang sesuai dari percakapan di atas. Jadi ada suatu keterangan atau suatu teks, suatu audio, nanti kita memilih gitu pernyataan mana yang sesuai dengan audio yang kita dengarkan. Contohnya yang pertama di sini ada Yoja dan Namja, ada laki-laki dan perempuan. Perempuannya pertama bilang gini, 민수 씨는 보통 저녁을 집에서 먹어요. 민수 씨는 보통 저녁을 집에서 먹어요. 민수 보통 biasanya 집에 저녁을 makan malam, 집에서 먹어요 makan di rumah, gitu kan. Terus kata Minsunya gini, 네, iya, 요리하는 걸 좋아해서 karena saya suka memasak. 만들어서 먹어요. Saya masak, saya bikin, lalu makan. Sumi sinenyo, kalau Sumi gimana? 저는 saya 요리를 잘못해요. Tidak bisa masak. 그래서 jadi 밖에서 di luar 자주 먹어요. Sering makan di luar. Gitu. Oke. Di sini kita lihat nomor 1 jawabannya. Yojanen 요리를 잘합니다. Si perempuan jago masak. Nomor 2 Yojanen 요리를 자주 합니다. Si perempuan sering masak. Nomor 3 남자는 요즘 밥을 잘못 먹습니다. Si laki-laki akhir-akhir ini tidak bisa makan nasi. Oke, 남자는 보통 집에서 저녁을 먹습니다. Si laki-laki biasanya makan malam di rumah. Jadi jawabannya yang mana? Yang nomor 4. Betul sekali, yang nomor 4. Di sini siapa yang udah mulai
kesulitan baca ngerjain soal yang bagian ini nih? Oke, kita lanjut ke bagian berikutnya. Nah, di sini kita akan memilih topik yang tepat. Gitu. What is this? It was the listening section. No, it's still listening section. Okay, I just input the transcribe so we can more easily to understand about this exam. Okay, nah sekarang kita lanjut. Ini masih bagian listening, masih listening part. Oke, nah ini memilih topik yang tepat, masih sama kayak yang tadi. Oke, still same with the previous one. Oke, di sini ada laki-laki dan juga perempuan. Oke, di sini 여러분 perhatikan. 손님, 두 분이세요? Tamu gitu ya, pelanggan gitu. Untuk 2 orang. 저기 안쪽 자리 어떠세요? Kalau misalkan duduk di kursi itu gimana? Kalau duduk di sini bagaimana gitu kan? Kayak ibaratnya Mbak untuk 2 atau Mas Mbak untuk 2 orang ya. Oh kalau di sini bagaimana gitu kan? Nah terus kata si Ojanya, si perempuannya bilang gini, 창문 쪽은 오래 기다려야 돼요. Gitu, 창문 쪽은 오래 기다려야 돼요. Kalau misalkan di dekat jendela itu nunggunya lama nggak? Gitu ya. Kalau misalkan yang di dekat jendela itu dia nyari nanya kalau misalkan di dekat jendela itu nunggunya lama nggak? Harus nunggu lama nggak? Nah terus kata si namjanya bilang gitu kan, 30분 정도 기다리셔야 합니다. Gitu. Jadi Anda harus menunggu sekitar 30 menit. Gitu. Terus kata Yojanya, Gerom 기다릴게요. Kalau gitu saya akan tunggu. 창문 밖에 경치가 좋아서요. Karena pemandangan di luar jendela itu bagus. Jadi dia pengen yang pemandangannya itu dekat jendela. Oke, udah dapat intinya. Oke. So the answer is nomor 1, 창문 쪽에 앉고 싶습니다. 창문 쪽에 di dekat jendela ingin duduk. Jadi mereka atau dia ingin duduk di dekat jendela. Kemudian nomor 2, 밖에서 먹는 것이 좋습니다. Dia suka makan di luar. Kemudian yang nomor 3, 기다리지 않고 tidak menunggu baru 먹고 싶습니다. Ingin langsung makan. Ingin langsung makan, tidak ingin menunggu. 사람이 적은 식당에 가는 것이 좋습니다. Orang-orang suka pergi ke restoran yang sepi kayak gitu atau yang sedikit, bilangnya sepi sih ini. Oke. Jadi jawabannya yang mana? 1, 2, 3 atau 4? Oke, jawabannya yang 1. Betul sekali. Seperti itu ya teman-teman. Jadi perhatikan aja. Intinya adalah perhatikan topiknya kira-kira biasanya ada di kalimat kedua. Kayak gitu. Kalimat kedua atau orang kedua, pembicara kedua yang ngomong untuk sebagai clue ketika teman-teman semua ingin menjawab pertanyaannya. Oke. Nah, kemudian di sini ada di kosakata terakhir. Oh enggak, ini kita udah mulai ke bagian reading. Oke. Now from this we talk about reading section. Oke. Saya izin minum dulu off cam. Jadi untuk pertanyaan sesi tanya jawab nanti Yorobun semua boleh di kumpulkan dulu
gitu ya. Nanti kita akan ada sesi tanya jawabnya sendiri. Nah sekarang kita langsung bahas saja tentang bagian reading yang menurut Sam bagian reading ini lebih sulit dibandingkan bagian listening. Kenapa? Karena pertama, pada saat kita mengerjakan bagian reading itu energi kita sedikit demi sedikit udah terkuras untuk mengerjakan bagian listening, sehingga pada saat kita mengerjakan bagian reading itu cukup kayak aduh ini gimana ya ngerjainnya ya. Terus makin reading itu makin kesini soalnya makin kesana kayak gitu. Jadi makin lama kok makin susah kayak gitu ya Robot. Nah untuk yang pertama itu kita diminta untuk melengkapi kosakata atau memilih kosakata yang berkaitan dengan suatu kalimat. Contohnya yang pertama di sini ada kalimat 저는 일본에서 왔습니다. 친구는 미국에서 왔습니다. Oke, mereka ngomongin apa sih? 저는 saya 일본에서 왔습니다, datang dari Jepang. Saya datang dari Jepang. 친구는 teman saya gitu ya. 미국에서 왔습니다. Datang dari Amerika. Berarti dia ngomongin tentang apa? Nomor 1 음식, makanan. Nomor 2 nara, negara. Nomor 3 yori, yoil, hari. Sorry bukan yori, yoil, hari. Nomor 4 선물, hadiah. Berarti dia ngobrolin tentang nara gitu. Oke. Negara atau asal. Oke. Kemudian nomor 32. Ini soal nomor 32 ya. Ada namanya gua jaga. Di sini ada kalimat gua jaga 천원입니다. 조금 비쌉니다. Guaja, snake gitu ya. Cemilan harganya 1.000 ya. 천원입니다. Snake makanan harganya 1.000. 조금 비쌉니다. Sedikit atau agak mahal. Berarti dia ngobrolin tentang apa? Nomor 1 cup, harga. Nomor 2 ot, baju. 3 jigop, pekerjaan. 4 gongbu, pelajaran, belajar, ajar. Jadi yang mana? Yang nomor 1 dia ngomongin tentang harga cup gitu. Oke. Gimana sejauh ini? Bisa dipahami teman-teman semua? Gimana? Udah mulai sulit belum? Masih aman Sam. Oke, sudah ya. Karena sekarang kita akan lanjut di sini. Kalau tadi kan kita mencari kosakata yang sesuai, ya kan? Kalau sekarang kita akan mencari tata bahasa yang sesuainya atau tata bahasa yang tepat. Oke, di sini pertama ada 주스가 없습니다. 그래서 물을 titik. Nah, dia artinya adalah jus 없습니다, tidak ada. 그래서 jadi 물을 titik. Jus itu jenis apa? Minuman, ya kan? Mul, air itu diapain sih gitu. Nomor 1 nomnida, bermain. Nomor 2 hamnida, melakukan. Masimnida, minum. Nomor 4 murmnida, tidak tahu. Yang mana jawabannya? Nomnida, main. Jadi saya main air. Jusnya nggak ada, jadi saya main air. Ya bisa sih, tapi nggak nyambung kan. Hamnida, melakukan air. Gimana tuh? Masimnida, minum air. Jadi lebih cocok jawabannya yang nomor 3. Kemudian yang nomor 3, 35. Di sini ada biga omnida, turun hujan. Geronde, tetapi i opsemnida, tidak ada. Biasanya kalau hujan butuhnya apa? 1 usan, payung. 2 anjong, kacamata. 3 dompet. 4 sajon. Karena yang berkaitan dengan hujan itu adalah payung, berarti kita jawabnya payung. Gak mungkin dong kayak hujan nih tapi aku nggak ada kacamata. Gak nyambung kan? Kayak apaan sih? Gak nyambung banget gitu. Oke, kemudian nomor 36. Di sini ada 저는 의사입니다. Saya adalah seorang
dokter. Sujin si titik-titik Reisa Imnida. Sujin adalah dokter. Nah, biasanya ketika kita ingin mengungkapkan kosakata yang sama gitu ya, kalimatnya itu sama. Jadi saya A, saya juga A, gitu kan? Saya A, dia juga A. Kayak gitu. Saya seorang guru misalkan. Terus kayak Natali Sam juga guru. Gitu. Jadi jawabannya untuk juga man. Man itu hanya, itu di atau ke atau pada, re itu untuk menunjukkan objek, ada do itu untuk juga, tu gitu ya. Jadi jawabannya yang nomor 4. Seperti itu. Kemudian di sini ini udah mulai ada gambar ya. Tapi Yorobun perhatikan di sini ada bagian soalnya tuh yang paling atas yang Yorobun bold. Ingat gak? Yorobun kan di atasnya ada tuh yang bagian bold. Itu tuh isinya sebenarnya perintah yang Yorobun harus perhatikan. Dan ada yang perintahnya itu memilih pernyataan yang kurang tepat. Ingat, yang kurang tepat. Jadi di sini ada Hengbok Sajin Guan. Oke, Hengbok Sajin Guan. Kira-kira apa Hengbok Sajin Guan artinya? Hengbok Sajin Guan, tempat foto gitu ya, studio foto bahagia gitu. Studio foto bahagia, Hengbok itu bahagia. Nah, di sini ada keterangan Wichi, artinya lokasi atau tempat. Di sini ada di Icheng lantai 2, Sing Sing Mate Yop, di samping Sing Sing Mart. Ya. Kemudian ada Yongop Shigan atau waktu operasional. Waktu operasional ya. Waktu operasionalnya ada pada Ojon itu AM pagi hari. Yolshi dari jam 10 pagi. Yoshi Buto Ofu Yodolshi Kaji sampai jam 8 sore gitu. 8 sore, 8 malam. Gitu ya. Kemudian di sini ada keterangan Wolyoiren Swimnida. Wolyoil hari Senin, Swimnida istirahat. Jadi hari Senin istirahat. Gitu. Kita pilih mana pernyataan yang kurang tepat. Nomor 1, Jumare Swimnida, istirahat pada akhir pekan. Nomor 2, Ichenge Isemnida, ada di lantai 2. Nomor 3, Mate Yope Isemnida, ada di samping mart gitu ya. Terus ada Conyok Yodoshie ke-6 nida, selesai pada pukul jam 8 malam. Gitu. Jadi seperti ini, Yorobun. Jadi jawabannya yang nomor 1. Gitu. Kemudian di sini ada kebalikannya yang tadi, gitu ya. Kalau kebalikannya ini memilih pernyataan ya, itu Taiwan bukan pertanyaan, pernyataan yang tepat. Gitu. Di sini Chonen Wayoil Chonyoge K-pop Suobe Kamnida. Ya, pada hari Senin gitu ya, waktu makan malam pada jam 7 atau jam 8 saya masuk ke kelas K-pop. Di sana Hangguk Norerel Burego, saya bernyanyi lagu Korea Chumel Beomnida dan belajar menari. Jadi belajar menari dan bernyanyi lagu Korea. Gitu. Calmot Hajiman, saya tidak lancar gitu ya, tidak jago Jemi Isemnida, tetapi menarik gitu. Jadi jawabannya yang mana? Nomor 1, Chonen Suobi Jemi Isemnida. Chonen kelas saya itu seru, menarik. Chonen Hangguk Chumel Chalchumnida, saya jago dance Korea. Chonen Ojone Suobe Kamnida, saya pergi kelas pada pagi hari gitu. Chonen Hangguk Norerel Karechimnida, saya mengajar bernyanyi lagu Korea. Jawabannya yang mana? Betul, yang nomor 1, kelasnya itu seru, menarik gitu. Kemudian di sini kita harus memilih hal yang sedang dipikirkan gitu. Jadi di sini pertama Chonen
Jadi kira-kira orang ini lagi mikirin tentang apa nih? Gitu ya. Di sini ya ada kalimat 저는 스키를 좋아합니다. Saya suka bermain ski. 겨울이 되면 주말마다 스키를 타러 갑니다. 겨울이 되면 ketika atau saat musim dingin, 주말마다 setiap akhir pekan ski를 타러 untuk naik ski 갑니다 pergi. Jadi saya pergi untuk naik ski setiap akhir pekan pada saat musim dingin. 빨리 눈이 오는 겨울이 되면 kalau misalkan salju di musim dingin turun gitu ya dengan cepat, 면 좋겠습니다. Saya berharap gitu. Saya harap salju di musim dingin akan segera turun gitu. Nah, berarti di sini yang nomor 1, 저는 주말을 기다립니다. Saya menunggu akhir pekan. Nomor 2, 저는 겨울이 와서 좋습니다. Saya senang gitu ya. Saya senang karena datang musim dingin. Kemudian 저는 빨리 스키를 타고 싶습니다. Saya ingin buru-buru naik ski. Terus yang terakhir 저는 눈이 오는 날을 좋아합니다. Saya suka hari pada saat hujan atau salju turun. Jawabannya yang nomor 3, betul. Karena dari keterangan ini, kalimat ini kan udah nggak sabar, ya nggak? Udah nggak sabar banget, pengen buru-buru hujan salju itu turun. Seperti itu. Kemudian di sini kita mengisi bagian yang kosong. Yang mana 17 kan? Oke. Nah, di sini 여러분 sebenarnya yang 여러분 perhatikan itu nggak perlu baca semuanya, ya. Yang penting itu kalimat sebelum dan kalimat sesudah aja, biar lebih cepat. Oke. Di sini kita coba caranya ya. 그런데 비행기 안에서 위가 titik-titik. 그런데 akan tetapi 비행기 안에서 di dalam pesawat 위가 telinga saya apa kira-kira? Jadi nggak perlu dibaca semuanya, langsung kalimat yang ada aja. Nomor 1, apel su ismnida, bisa sakit. Nomor 2, apemion anduemnida, tidak boleh sakit. Apeji anasemnida, tidak sakit. Nomor 4, apegi sejak hesemnida, mulai sakit. Nah, karena ini kalimatnya di awal gitu ya. Oke. Coba jawabannya ada yang nomor 1 dan juga nomor 4. Oke. Oke, yang mana nih? Nomor 1 atau nomor 4? Oke, di sini baru kalau misalkan bingung kita lihat. 저는 작년 한국 여행 때 비행기를 처음 탔습니다. Kemarin pertama kali saya pergi naik pesawat ke Korea gitu ya. Terus tapi di dalam pesawat telinga saya mulai sakit. Jawabannya yang nomor 4. Kenapa sih nggak nomor 1? Karena ini bukan kalimat penjelasan, tapi kalimat cerita. Makanya dia ceritakan ini kan bisa sakit gitu. Tapi di dalam pesawat kuping saya bisa sakit, kan kurang enak dibandingkan dengan di dalam pesawat telinga saya bisa mulai sakit. Wiga gesok apaso yohengi gopci anasemida. Nah terus kayak telinganya sakit terus gitu ya, jadi kayak nggak seneng gitu. Oke? Jadi Yorobun semua nggak perlu baca semuanya, yang penting Yorobun perhatikan aja kalimat yang nyambung sama si ini gitu. Oke? Kemudian yang nomor berikutnya, di sini ada yang teman-teman semua tadi bingung menyusun kalimat ya. Jadi ketika menyusun kalimat, yang Yorobun harus perhatikan itu jangan lihat soalnya dulu, tapi Yorobun lihat optionnya dulu. Siapa nih yang pertama? Kan ada da sama ra, ya kan? Oke, ada da sama ra. Jadi Yorobun ya udah lihat dulu da sama ra yang mana yang duluan. Oke, yang da. 건강을 위해서 운동을 하려고 합니다. Untuk
agar lebih sehat saya bermaksud untuk berolahraga. Atau yang ra, Yojem, Cogeman, Ilhedo, Pali, Pigon, Hejim, Nida. Akhir-akhir ini sedikit demi sedikit saya jadi lebih cepat capek gitu, meskipun apa nih Ilhedo, Pali bekerja gitu. Jadi saya bekerja, meskipun saya bekerja saya jadi lebih cepat capek. Jadi jawabannya yang mana kira-kira? Antara yang da atau ra duluan? Saya bermaksud untuk berolahraga atau dia mengatakan keluhannya dulu. Betul, jawabannya yang ra dulu, yang pertama. Ya kan? Nah, terus setelah ra-nya ini kita tahu ya udah pilihannya antara ga sama na. Kita baca dah yang ga-nya ini apa. Greso, gonggangnya guan simi sengjo soyo gitu. Jadi saya menaruh perhatian pada kesehatan gitu. Akhir-akhir ini kesehatan saya, jadi saya mudah cepat capek. Jadi saya menaruh perhatian saya pada kesehatan. Atau yang naknya, Neil butuh wesae koro Daniel komida. Mulai besok saya akan berjalan kaki ke kantor. Jawabannya yang mana yang lebih tepat? Betul, yang nomor 3. Habis itu yang enggaknya. Nah, setelah itu ya udah. Karena kan nggak ada lagi nih abis nggak ada yang sama, ya udah berarti jawabannya yang ini. Ya walaupun nggak perlu baca semuanya biar lebih mudah. Gitu ya teman-teman. Oke, kemudian di sini ini yang paling susah. Ini soal terakhir yang mau saya bahas. Di sini ada kayak tadi sama coba aidoren harbuge titik-titik, tapi yorobun semua coba baca yang dari awal dulu kalau misalkan yorobun nggak percaya diri. Oke, pertama di sini chonen il temune wegu geso samida, saya tinggal di luar negeri karena urusan pekerjaan. Yoginan on agena yorem kanida, di sini selalu musim panas. Coba aidoren Hanjuge titik-titik. Kira-kira dia apa tuh? Saya dan anak-anak, nah itu mulanya 5-an. Halo? Halo, sudah oke? Aman, oke. Kebiasaan kalau misalkan mau akhir suka gitu. Nah, tadi sampai mana? Nah, tadi kan dia bilang nih, coba Aideren Hangguge titik-titik. Dia dan anak-anak kira-kira apa tuh yang dia pikirkan? Kita langsung lihat phone baru. Oke, nanti aku sebenarnya udah prepare si headset gitu kan. Nanti deh aku pakai. Igere neongero alsu inen gosel gores wisipsio. Oke, nah kalau ini dia soalnya bukan yang nyari si G ini. Ini ada tapi saya ambil contohnya untuk mencari tahu soal yang sesuai gitu. Teki yepen koci pinen bom gua dan bunga bersuga gari garip semida. Khususnya saya rindu pemandangan daun atau bunga yang berguguran pada saat musim semi gitu ya. Gronde akan tetapi ono hangguge gesi abojege so sopoga wasemnida. Tapi hari ini gitu ya, saya hangguge gesin, saya kedatangan orang tua yang datang dari Korea gitu, yang ada di Korea. Abojiga gerisin goyange sagejol gerimiyosemnida. Jadi ayah saya rindu kampung halamannya gitu. Chonen goyange sagyojol suasana kampung halaman sonul hejusin abojiga gomawa semida. Jadi dia dikirimin hadiah gitu ya dari kampung halamannya. Jadi dia rindu suasana kampung halaman. Oke, nah kita langsung nomor 1. Abojinen jaju gejol gerimel bone jumnida. Ayah selalu mengirimkan foto suasana, foto pemandangan di sana gitu kan. Cega sanen gose kot gua dan pungi arem dap semida. Tempat saya tinggal itu
bunga dan daunannya indah. Kemudian yang terakhir nomor 3, chonen abo jiwa igose hamke salgosip seminida. Saya ingin tinggal di tempat ini bersama dengan ayah saya. Atau nomor 4, chonen soporel batko abojie sarangel nekyo semnida. Jawaban yang mana? Saya menerima bingkisan, sopo itu bingkisan dari ayah saya dan merasakan kasih sayang. Jawabannya yang nomor 4. Oke, jadi ini adalah soal-soal yang mungkin cukup sulit. Bukan sulit sih, sebetulnya lebih membutuhkan waktu untuk membacanya, terus memahaminya. Tapi kalau misalkan Yorobun kemampuan bahasa Koreanya udah lancar, udah tinggi, itu nggak akan kesulitan. Nah, sekarang langsung aja kita mulai sesi tanya jawab. Yuk, kalau ada yang mau ditanyakan boleh sekarang. Ada nggak yang mau nanya tentang soal topik? Teman-teman bisa raise hand atau langsung chat aja. Yang di aplikasi Cakap juga boleh langsung tanya, langsung masukkan aja di kolom chat. Coba ya. Okay, if you have any question, just write in the chat box. Iya. Oke, Firmansyah boleh, silakan. Mau open mic boleh, mau ditulis, diketik juga nggak apa-apa. 안녕하세요, 쌤. Annyeonghaseyo. Mau tanya tentang vocabulary atau kosakatanya, itu ngapalinnya caranya gimana ya? Terus biar tahu kosakata yang biasa muncul di tas topik atau di conversation sehari-hari. Terima kasih. Oke, pertanyaan bagus Firmansyah. Jadi untuk cara menghafal kosakata, karena di topik 1 ini masih tergolong mudah, jadi Firmansyah bisa pastinya yang cara utamanya belajar dulu gitu kan. Pelajari tentang yang tadi, tentang kepribadian, tentang makanan, memesan makanan, tentang umur gitu ya, tentang perkenalan diri. Terus juga tentang buah-buahan, sayur-sayuran. Pokoknya kegiatan benda-benda yang biasa kita temukan, kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari gitu. Kalau misalkan Yorobun pengen lebih banyak lagi mendapatkan kosakatanya, Yorobun bisa menonton reality show gitu ya, yang kadang pergi ke pasar, atau reality show yang Return of Superman mungkin, karena kosakatanya kan yang digunakan itu untuk anak kecil. Kosakata untuk anak kecil kan tidak sesulit kosakata yang digunakan oleh orang dewasa. Kayak gitu. Oke, kemudian agar tahu kosakata apa aja sih yang muncul di tes topik, nanti Firmansyah boleh cek soal-soal topik tahun-tahun sebelumnya. Itu banyak cara mengaksesnya. Mungkin bisa juga nanti di Cakap kita juga membahas tentang soal-soal topik dari tahun-tahun sebelum-sebelumnya. Jadi bukan sekarang, tahun kemarin aja, tapi ada beberapa tahun ke belakang, sehingga kita bisa tahu nih, oh kosakata apa sih yang keluar. Kayak misalkan guail, guail, kemudian yace, angyong, byongwon, itu tuh hampir sering keluar. Jadi kosakata yang memang jauh-jauh dari kehidupan kita terlebih dahulu untuk topik 1, kecuali topik 2 itu kan udah mulai advance. Tapi kalau misalnya topik 1 ya udah, kita cari aja nih kosakata yang dekat. Jadi kayak hafalin aja benda-benda yang ada di kamar, kemudian buah-buahan yang kita sukai, dan juga tentang diri kita sendiri. Jadi gitu Firmansyah. Oke, di sini. Oke, sama-sama. Di sini ada Rizky Priscilia. Oke, ada Maulian dulu. Sam, sorry pertanyaannya nggak tentang materinya. Aku mau nanya, waktu itu kan pas udah selesai ngisi topik 1 katanya akan dikirim melalui email nilai install tryout-nya. Kok sampai sekarang aku nggak dapat ya? Terima kasih. Oke, mungkin nanti ini teknis hasil tryout-nya. Nanti mungkin akan nanti boleh tulis emailnya
Maulian di sini nanti aku minta tolong tim cakap follow up tentang hal tersebut. Oke, Maulian? Atau nanti bisa langsung hubungin student advisor dari cakap aja tentang ini nih hasil tryout yang belum dikirim gitu ya. Oke? Karena aku kebetulan kurang paham terkait tentang teknis gitu. Oke, kemudian di sini Rizky Priscilia. Halo saya, maaf mungkin pertanyaannya out of the box, out of topic. Saya ingin bertanya terkait sertifikat yang akan diberikan. Apakah nanti akan tertera skor topik yang kemarin ditanyakan? Terima kasih. Oke, mungkin ada skor topiknya, tapi itu simulasi ya, tidak resmi ya, Yorobun semua. Yorobun itu karena namanya tryout, jadi Yorobun tidak bisa guna ya itu hanyalah simulasi. Kalau misalkan Yorobun mau pakai ya boleh-boleh aja sebenarnya, tapi kita menyarankan untuk mengikuti topik yang benarnya dari pihak Koreanya nanti di bulan April dan juga ada di bulan Oktober seperti itu. Oke, untuk sertifikat jadi seperti oke, nih Aureli 질문이 있으세요. 알피 선생님 제주르 daru teh apa nih jujere oke gimana caranya agar bisa fokus gitu ya. Oke, jujere 집중 teh. Satu pertanyaan lagi. Oke, ini terakhir ya. Terakhir pertanyaannya. Bagaimana kata Aurel ini? Bagaimana cara kita konsentrasi gitu ya ketika berhadapan dengan bentar ini aku apa dimaksudnya dengan subjek not subject. Oke. Jadi gimana Aureli? 질문이 좀 이해 못했어요. 인도네시아어로 쓰면 돼요. Biar orang yang lainnya juga paham nih. Oke, atau kita di sini gimana konsentrasi saat ngadepin topik? Oke. Aku jadi bingung. Oke. Gimana caranya konsentrasi saat ngadepin topik gitu ya. Dan tips terakhir gitu ya, tips and triknya. Jadi ini yang terakhir, buat konsentrasi saat mengerjakan topik, teman-teman semua harus perhatikan soalnya, jangan terlalu capek. Ketika ada soal susah gitu ya, ketika ada soal yang sulit, kemudian Yorobun bingung, itu jangan terlalu diambil pusing. Kalau misalkan nggak bisa soalnya kepanjangan itu ya udah skip aja, karena Yorobun harus punya strateginya tersendiri. Jadi ketika Yorobun sudah menyusun strateginya, menit sekian saya ngerjain ini, menit sekian saya ngerjain ini, menit sekian saya ngerjain ini. Dengan sistematis seperti itu, Yorobun konsentrasinya, untung aku nggak bilang yang lain ya, konsentrasinya lebih terstruktur, lebih terjaga gitu dibandingkan dengan kayak aduh susah nih apa ya, udahlah capek gitu kan, jadinya kayak istirahat bentar, terus ujung-ujungnya pada saat Yorobun mau ngerjain soal lagi bingung ya nggak. Jadi caranya pertama, strategi harus Yorobun persiapkan dengan matang. Kemudian Yorobun semua di sini tips gitu untuk jawab soal yang terakhir tadi. Tipsnya adalah kosakatanya harus banyak, kemudian tata bahasanya harus dipahami juga, dan yang paling penting itu kalau Yorobun bingung, Yorobun gak usah Yorobun pakai intuisi Yorobun aja, intuisi gitu, tebak gitu. Jadi Yorobun tebak aja kayak gitu. Gimana cara Sam hafalin kosakata? Adakah target per harinya? Kalau Sam lebih sering nulis, jadi bukan latihan ngafalin tapi Sam nulis. Ketika Sam nggak
nggak tahu kosakata itu apa, ya udah Sam tulis aja kosakatanya itu di buku kayak gitu. Kalau misalkan Sam tahu, Sam nggak akan tulis, tapi kalau Sam nggak nemu gitu ya udah Sam tulis lagi. Oke, Yorobun semua, karena waktu kita udah habis juga nih. Thank you so much ya yang udah gabung di sini. Saya mau ngingetin lagi, mungkin kurang lama, nanti minta ya ke pihak cakapnya lebih lama nih. Jangan cuma 1 jam, karena kan topik sendiri bahasannya banyak tuh. Kalau bisa semua soalnya dibahas gitu ya. Nanti Yorobun bilang deh gitu ya. Di sini buat Yorobun semua yang pengen prepare persiapan untuk topik, karena kan nanti di bulan April dan di bulan Oktober nanti ada tes topik. Itu tes topik 1 maupun tes topik 2. Yorobun dapatkan diskon 20% untuk kelas persiapan topik itu paket 3 bulan dan juga 6 bulan dengan kode promo CKP Topik 2023. Kayak gitu, lumayan kan? Yolo ini. Ini share screen-nya bikin aku menghilang. Jadi seperti itu Yorobun semua, dapatkan diskon. Dan juga jangan lupa pantengin terus aplikasi Cakap, karena masih banyak kelas Cakap upskill yang lainnya. Kemudian banyak-banyak juga ilmu yang bermanfaat. Dan juga jangan lupa selalu hadir di kelas K-Club, di kelas upskill dan yang lain sebagainya. Kalau gitu, thank you so much for today untuk yang sudah hadir. Jangan lupa beli headphone, dan di sini kode vouchernya teman-teman semua bisa klik di link yang ada di bawah ini. Kalau misalkan Yorobun bingung dan pengen bertanya gitu ya, Yorobun semua bisa langsung tanyakan ke student advisor dari Cakap atau admin yang ada di grup, atau Yorobun klik di aplikasi Cakap, ada logo WhatsApp, itu bisa diklik dan itu langsung muncul ke aplikasi dari Cakap. Kalau gitu, thank you so much for today. Onel uri suop yogi kajimnida, Yorobun dulu nama sugesumnida, uri dam suop dashi manapshida. Sugai saya Yorobun, sampai bertemu lagi di Cakap Upskill berikutnya. Dadah, sugoi saya. Siapa cakap, dia dapat cakap.